Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel kita Sepemikiran. Di setiap pemikiran ada cerita. Seperti biasa, di depan saya Ustadz Ardi. Ya. How are you, Ustadz Ardi? Ngobrol kita ya. Teman ngobrol, Ya, teman ngobrol, teman curhat, teman sepemikiran. Siap. Mudah-mudahan kawan-kawan nanti juga bisa jadi sepemikiran. Siap. Tad, Siap. apa nih tema sore ini? Kita mau bahas apa ya yang rame ya? Ini lagi bulan apa sih? Bulan berapa nih? September. September. Ada apa yang bisa kita obrolin? Telur Paskah, bukan telur. Udah kan itu. telur mauludan dan Oh, telur maulud. Kenapa dengan telur maulud? ada beberapa dalam hal merayakan mauludan itu pakai telur, Tad. Ya emang kenapa kalau pakai telur? Nggak apa-apa sih, enak buat dimakan gitu loh. Tapi nggak tahu ininya apa ya. Dalilnya ada. Oh, alah. Iya seperti itu. Jadi bingung juga nih. Pakai telur ini sebenarnya niru siapa? Apalagi gitu. selain telur biasanya? Habis itu biasanya ya bercampur ya. Laki perempuan, habis itu acara maulidan, terus ya sebenarnya sih bagus ya, ada sholawatan gitu, sholawatannya bagus, tapi nggak tahu ini memang ada ininya, nggak ada tuntunannya apa enggak. Iya seperti itu gitu loh, Tad. Ya. Jadi sebenarnya kan ini apa ya, rumus dasar lah, rumus umum. Rumus umum. Kalau kita mau menghukumi sesuatu itu, kita harus tahu satu faktanya, kan begitu kan, fahmun waqi. Jadi faktanya itu kita ngerti. Yang kedua adalah fahmun nas. Kita paham nas yang mau kita pakai itu apa, dalil yang mau kita pakai apa. Maksudnya begini, seringkali masalah yang timbul dalam menyimpulkan sebuah hukum itu adalah ketika terjebak pada istilah. Maksudnya gimana istilah? Nah, contoh kayak maulid. Maulid itu kan istilah kan? Iya. Ya kan? Maulid itu istilah. Nah, sedangkan maksud dari istilah ini masing-masing orang tuh bisa berbeda-beda. Yang saya pahami, bagi saya, maulid itu adalah hari lahirnya Rasulullah. Iya. Kemudian kan aktivitas yang ada di dalamnya itu juga bisa jadi berbeda-beda kan? Pasti. Ya kan? Pasti. Nah, maka yang kita hukumi itu bukan nama mauludnya atau bukan nama maulidnya, begitu. Itu bukan. Oke. Yang kita hukumi dalam konteks kemudian apa? Dalam konteks kemudian apapun sih sebenarnya ya, itu adalah fakta aktivitasnya. Maka kan tinggal pertanyaannya begini. Kalau apapun ya, ngerayain maulid, ngerayain Isra Mi'raj misalnya kan, dan lain sebagainya, itu aktivitas di dalamnya apa? Kita capture dulu itu sebagai sebuah fakta. Baru kemudian kan bicaranya apa? Oke, faktanya begini, kira-kira hukumnya gimana? Nah, gitu saja gitu. Faktanya begini, seperti ini, terus hukumnya bagaimana? Iya. Hukumnya ini berarti halal apa haram? Ya boleh atau tidak, halal atau boleh haram. Atau okay. satu kan 5 itu kan. Jadi apa namanya, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Ya udah, pilihannya kan cuma 5 itu saja sebenarnya kan. Kalau barang ya halal haram misalnya. Kalau aktivitas ya 5 itu. Lah, tapi dalam setiap kegiatan itu, Tad, dalam setiap kegiatan itu hal-hal kebaikan kok yang dilakukan, sholawat, apa itu berdoa, seperti itu. Ya maka dipecah, pecah satu persatu. Maksudnya gimana, Tad? Kayak ngupas bawang gitu. Jadi maulid ini kan terdiri dari berbagai macam rangkaian aktivitas kan. Iya. Ya sudah, dipilih aktivitasnya, kemudian hukumi. Bukan kemudian kan misalnya yang satu boleh, belum tentu yang lain boleh, begitu. Iya. Jadi misalnya gini, bersolawat. Boleh kan, boleh, misalnya. Bersolawat boleh. Terus tapi di event acara itu ternyata pengunjung laki sama perempuannya tidak dipisah. Iya. Nah, jadi bisa berdekatan. Yang bukan mahramnya. Campur nak? Campur. Ya udah bilang bisa berdekatan dengan bukan mahramnya. Ya Nah, taruhlah misalnya begini ya. Satu, bagaimana kita menghukumi terkait dengan bacaan maulidnya, misalnya salawat itu kan. Salawatnya. Maka sederhananya itu faktanya tuh kita ambil. Kan bukan maulidnya yang kita lihat kan, tapi fakta di dalam maulid itu. Itu kita ambil, kita capture. Oke, hukumnya apa nih? Kita lihat bacaannya. Ada tuntunannya nggak? Ada kemudian apa namanya,
riwayatnya enggak. Kan begitu saja kan. Kalau terkait masalah ibadah, dalilnya itu boleh bukan dalil mutawatir. Dalil-dalil yang levelnya di bawah itu pun kan boleh. Kalau untuk masalah ibadah. Ya sudah, silahkan itu dilakukan kalau ada dalilnya. Ya. Kalau ada dalilnya. Ada dalilnya. Okay. Ya, dalil dalam ibadah kalau ada itu silahkan untuk dilakukan. Itu yang pertama. Nah, yang kedua terkait dengan masalah tadi, misalnya terkait dengan aktivitas yang ada di campur tadi misalnya. Ini fakta. Nah, tinggal dihukumi boleh atau tidak, kan begitu. Maksudnya begini. Berarti kan dalam hal ini berarti kan aktivitas itu masuk ke dalam pembahasan interaksi antar pria dan wanita, kan begitu kan? Karena ada pria ada wanita di situ. Lalu pertanyaannya, ihtilat. Ya, terkait pembahasan ihtilat. Nah, pembahasan ihtilat itu kan baru bisa dikatakan ihtilat itu kalau dua kan standarnya. Pertama, dia bertemu secara langsung. Kedua, ada interaksi di antara mereka. Kalau salah satu dari ini tidak ada, maka tidak bisa dikatakan sebagai ihtilat. Oh, kalau tidak ada interaksi. Kalau tidak ada interaksi dan tidak bertemu. Artinya misalnya dalam sebuah grup misalnya ada pria dan wanita, kan begitu kan? Dia berinteraksi kan satu sama lain, apakah termasuk ihtilat? Enggak. Kenapa? Karena tidak bertemu. Jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Oh, grup WAG. Iya, grup WA. Itu contoh ya. Tinggal sekarang begini kan, termasuk yang harus kita kaji kan, ada beberapa ihtilat yang diperbolehkan, Ji. WAG alumni sekolah. Itu kan ada laki ada perempuan. Makanya tadi kan saya bilang WAG itu kan ada perempuan ada laki-laki kan. Nah, ada interaksi kan di dalamnya kan. Nah, bisa nggak itu dikatakan ihtilat? Bisa nggak, Tat? Nggak bisa. Tapi ketika misalnya ada interaksi kita kan? berinteraksi sama teman wanita kita di sana, akhirnya CLBK gitu. Iya, itu bukan hukumnya beda lagi. Hukum aktivitasnya kan beda lagi. Tidak di bagian itu. Yang dihukumi berarti terkait interaksi yang intens antara pria dan wanita ini yang bukan mahram. Antara pria ajnabi dengan wanita ajnabi, kan begitu. Wanita asing dan pria asing yang dihukumi. Tapi tidak kemudian memukul rata di bagian ini. Nah, jadi boleh nggak? Boleh berinteraksi, itu dia bukan ihtilat. Asalkan yang dihukumi berikutnya adalah interaksinya seperti apa. Boleh nggak berinteraksi terkait tema ini antara pria dan wanita, kan begitu. Nah, termasuk terkait dengan ihtilat ya. Ihtilat itu kan sebenarnya ada ihtilat yang diperbolehkan di dalam Islam kan. Misalnya seperti ihtilat di rumah sakit misalnya, di tempat-tempat umum seperti pasar misalnya, ketika ibadah haji, itu kan ihtilat, itu diperbolehkan. Nah, maka pertanyaan kritisnya adalah apakah aktivitas tadi itu masuk kepada ihtilat yang diperbolehkan. Maksudnya yang diperbolehkan begini, ihtilat itu mau nggak mau harus terjadi karena ada hajat yang hanya bisa ditunaikan dengan cara apa? Dengan cara kemudian ihtilat. Contoh, kita kalau mau jual di pasar, kita kan nggak bisa ihtilat, nggak bisa dipisah. Tidak ihtilat. Ya, harus ihtilat. Ya. Harus ihtilat. Ya kan harus ihtilat. Kenapa? Harus bercampur. Kenapa? Karena penjualnya nggak mungkin laki semua. Bisa perempuan, laki-laki. Pembelinya bisa laki semua, bisa perempuan semua, bisa campur, kan begitu. Nah, tinggal kan dihukumi itu yang tadi misalnya boleh atau tidak dia kemudian berada di tempat seperti itu ihtilat. Gitu. Nah, kalau itu misalnya masuk terkait aktivitas zikir misalnya, kan begitu kan? Aktivitas zikir, maka kita refer saja ketika aktivitas zikir yang paling simple yang dilakukan ketika sholat. Sholat atau maksudnya setelah sholat. Nah, itu kan dipisah. Iya kan, perempuan sendiri, laki sendiri. Nah, itu bisa kemudian kita bisa ambil sebagai contoh. Artinya gini, dalam sholat saja laki dan perempuan itu dipisah untuk ibadah yang wajib misalnya. Apalagi kalau ini yang sunnah, maksudnya nggak dipisah. Atau ada nggak kebutuhan yang memang mengharuskan harus bercampur. Ya kan, kalau nggak ada ya berarti harus dipisah. Ada gitu aja. Jadi hukumnya tuh satu-satu, Ji. Gitu. Nggak bisa dipukul rata juga semuanya. Gitu. Ya kalau contohnya yang bercampur pada saat kita naik kendaraan umum kali ya. Nah, kendaraan umum yang kita naik bis atau naik pesawat atau naik kereta. Ya itu mau yang dimana kita nggak pas waktu beli tiket kita nggak tahu ternyata pas duduk sebelahnya bukan mahram. Iya, seperti itu. Nggak bisa menghindar. Iya. Kan. Sebenarnya bisa sih. Caranya gimana? Masih bisa diupayakan itu. Tukar tempat duduk. Kalau saya biasanya kalau kereta ya, kalau kereta itu saya berusaha memilih tempat duduk kan eksekutif tuh, tempat duduk yang sendiri. Dekat kamar mandi, Tat.
dekat pintu depan atau pintu belakang. Iya. Yang enak pintu belakang sebenarnya. Karena kakinya masih bisa selonjoran. Oh iya, kalau yang dekat pintu yang di depannya pintu kita itu susah selonjoran. Kalau penuh tiketnya? Kalau penuh ya sudah kita pilih yang kosong dulu, kan begitu kan? Kita pilih yang kosong dulu. Iya. Ya sudah kita pilih yang kosong. Habis itu pasrah deh. Habis itu belum. Kita lihat nanti pas masuk. Pas masuk, pas ada teman, nah kita lobby lah untuk kemudian tuker dengan sesama laki-laki atau apa namanya dengan yang kita yang pindah misalnya ke tempat laki-laki. Atau strategi saya biasanya ini sendirian loh ya, ini statusnya kita berangkat sendirian. Atau biasanya saya menghabiskan lebih banyak waktu di tidur restoran. Oh iya, kalau pas kereta. Hah? Pas kereta bisa ke restoran, bisa ke. Kalau pas pesawat gerbong masinis ya, ke pesawat tidur. Kalau pesawat kan nggak bisa dirubah itu dia. Iya. Karena kalau pesawat itu saya coba pilih tempat duduk yang agak di depan. Kan bisa milih pas check-in tuh. Iya. Duduk depan. Atau enggak mungkin pintu darurat. Itu jarang sekali perempuan mau di pintu darurat. Jarang, ya. Itu juga boleh, bisa. Jadi sekali lagi masalah upaya saja sih, tiada yang terbaik lah yang bisa kita lakukan untuk menghindari itu. Ustadz kan memang punya keberanian tuh. Artinya kan ya bukannya kita nggak niat loh Ustadz ya. Artinya Ustadz punya keberanian, nanti saya kondisikan duduk. Kalau duduk masalah ujung-ujung sih gampang ya. Asal dapat selesai sudah. Tapi kalau misalnya sudah nggak dapat di ujung, duduk tengah, kan punya keberanian untuk tuker, lukir sama itu. Tapi kalau misalnya pun saya nggak pede loh gitu, ternyata ya sudah, kita terima aja lah gitu, kan nggak apa-apa juga tetap. Nggak apa-apa asalkan tidak berinteraksi. Oh iya, itu udah pasti lah. Kan itu yang. Kalau sekedar tukar nomor WA gitu. Itu masalah. Untuk apa? Tukar nomor WA? Apa kebutuhannya? Langsung galak gitu ya. Apa kebutuhan syar'inya, kan begitu aja. Kalau kata guru saya tuh, jangan pernah bermain api kalau kita nggak bisa memadamkannya gitu. Tapi ini kan maksudnya gini, interaksinya kan hanya segera tukar nomor WA, habis itu sudah instruksi selanjutnya sama aja. Itu ngakali namanya. Iya. Kalau saya sih biasanya kalau lewat darat saya pilih bis yang tempat duduknya satu itu. Ya kan ada konfigurasi dia 21. Kalau saya biasanya misalnya sleeper sekalian gitu. Oh iya, contohnya seperti itu, ya, boleh kan? Sleeper atau enggak yang satu, iya. Satu, 21 gitu. Ya yang penting tidak berinteraksi itu saja. Nah kembali lagi, ini kan udah jadi moda transportasi ya. Iya banget kita ya. Jadi sekarang masalah maulidin itu. Jadi kalau misalnya kita dapat undangan atau enggak, ya dapat undangan lah seperti itu, undangan hadirin acara maulidan gitu, seperti itu. Dan kebetulan ini kita ada salah satu teman kita juga kan, ya saudara kita lah kita bilang, karena satu iman juga. Dia ngisi acara maulidan, kan. Hadir ya nanti aku yang ngisi gitu, aku ada khotbahnya nanti aku yang ngisi. Nah itu gimana Tad kalau kayak gitu Tad? Ya itu kita kita nungguin pas waktu bagi nasi kotaknya aja gitu, Ya itu yang gini, kembali lagi bahwa aktivitas di dalamnya sejauh pemahaman kita seperti apa. Kalau selama di dalamnya itu tidak ada aktivitas yang masalah, maka hadir ke sana mubah. Boleh saja gitu. Atau bahkan kalau ada zikirnya kan berarti sunnah, karena ikut berzikir kan gitu, ikut berzikir, nyebut nama Allah, mengingat Allah, mengingat Rasul dan seterusnya, kan begitu. Tapi kalaupun juga enggak ada masalah tuh. Ya, masalahnya kan sekarang adalah ketika orang itu hadir atau tidak hadirnya itu dipermasalahkan. Itu yang masalah sebenarnya. Kan terserah orang tuh mau hadir mau enggak hadir, kan terserah. Loh, bukannya kalau kita dapat undangan kita harus hadir, Tad? Iya, sunnahnya begitu. Nah, tapi kalau wajib apa sunnah itu? Sunnah dong. Oh, sunnah. Kalau wajib berarti kalau ada orang yang mengundang kita kemudian kita tidak menghadiri, dosa kita. Oh. Kan ini masalah adab, masalah yang dicontohkan oleh Rasul. Iya. Kan begitu. Nah. Kayak ini ngomong undangan nih agak melenceng dikit. Misalnya ada pernikahan, nah kita diundang, sunnah untuk hadir. Iya kan, dan diupayakan ya bisa hadir kan. Tapi kalau misalnya kita nggak diundang terus kita hadir, nggak boleh. Itu nggak boleh. Iya, karena pernikahan kan gitu. Kita kenal kok sama dia, dekat banget. Mungkin dia lupa ngundang kita gitu. Ya sudah, nggak apa-apa, nggak hadir. Oh gitu, Tad. Padahal kita batin, kayaknya dia pasti seharusnya sih pasti diundang, tapi dia nggak. Kan faktanya nggak diundang. Lupa gitu. Kan tidak ada kan syariat yang menyampaikan kalau Anda merasa sebenarnya dia bisa diundang. Kalau Anda merasa Anda sebenarnya harusnya diundang, Anda boleh hadir, kan nggak ada. Yang ada adalah kalau Undang
sunnahnya adalah dihadiri, memenuhi undangan sahabat itu, ya kan begitu. Iya. Nah, satu lagi undangan nih terkait sama kan diundang 2 orang gitu. Ya terus ini anak saya kalau nggak diajak kan kasihan di rumah sendirian gitu loh. Kita ajak itu kan gimana, boleh nggak? Sebenarnya nggak ada masalah ya. Artinya gini, sampaikan saja. Iya. Kan ketika si pemberi undangan itu sebenarnya tanpa menyampaikan sih insya Allah dia baik-baik aja. Bisa ngerti kan? Bisa ngerti. Kan gitu. Yang penting kan makannya normal lah kan gitu. Normal. Kita sesuaikan dengan angpau yang kita kasih. Gitu. Ya udah, berarti kalau misalnya kita terima undangan maulidan, ya silakan aja. Seperti itu. Yang kita mungkin tapi kita lihat dulu kali ya gitu. Kira-kira ada unsur-unsur ininya enggak? Ya memang kan kadang tantangannya itu adalah kadang-kadang di beberapa daerah tuh yang saya perhatikan ada nuansa-nuansa ya mohon maaf ya syiriknya gitu kan. Ada nuansa-nuansa mungkin aneh-aneh lah gitu, yang tidak ada tuntunannya, yang khawatirnya itu jatuhnya ke syirik gitu. Iya ada parade-paradenya yang kayak gitu seperti itu ya. Itu kan yang kita khawatirkan. Bukannya apa-apa, tapi begini, kaidah syara itu kan hukum asal ibadah itu kan dia haram. Kecuali ada dalil yang merubah keharaman itu. Maksudnya apa? Ada dalil yang memerintahkan aktivitas itu. Entah perintahnya wajib, sunnah, atau mubah misalnya gitu. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Jangan mengada-ada. Itu jangan mengada-ada gitu saja. Iya. Dan lagi pula kan sebenarnya bentuk cinta kita kepada Rasulullah SAW itu kan sebenarnya bukan hanya dengan maulid itu kan. Harusnya kita pahami harusnya lebih besar dan lebih kuat daripada itu gitu. Itu yang meneladani langkah beliau. Iya, sunnah-sunnahnya. Sunnah-sunnahnya tidak hanya sunnah makan, tapi sunnah dalam semua hal dalam hidupnya beliau. Iya. Kan begitu. Itu kan sebenarnya yang paling pesannya itu kan sebenarnya itu kan. Iya. Gitu. Jadi pesannya itu adalah bahwa kita ini harusnya mengingat bahwa kita ini menjadi bisa seperti ini karena ada Nabi Muhammad. Betul. Ya toh? Kalau enggak kita mungkin sampai sekarang mohon maaf masih makan kotoran gitu. Iya. Karena nggak tahu yang benar yang mana, Betul. yang halal yang mana, yang thayyib yang mana. Gara-gara Rasul, gara-gara Nabi Muhammad, kita jadi kayak begini. Nah maka kalau kita pengen baik, kalau kita pengen hidup ini benar, ya ikutin Nabi Muhammad. Kan itu pesannya sebenarnya. Betul. Yang sudah dijamin 1000% masuk surga. Itu nggak ada persen-persenan. Nggak ada persen-persen total. Pasti masuk surga. Pasti masuk surga. Nah menariknya selevel beliau saja, yang pasti dijamin masuk surga, itu masih semangat ibadah. Iya. Memenuhi permintaan dan perintah Allah. Betul. Nah kita ini kan hanya remahan kongguan kan begitu kan. Kelemahan rengginang adalah kaleng kongguan. Dalam kaleng kongguan gitu kan. Gitu loh ibadah kadang-kadang kita ya harus alasan. Kalau pikir-pikir kan sudah dijamin masuk surga kita. Misalnya kalau Wawan gitu sudah dijamin masuk surga. Ya gitu. Gitu. Ya sholatnya telat-telat dikit gak apa-apa. Iya. Tapi maknanya itu, prinsipnya apa? Kita itu diminta untuk mengikuti Nabi sepenuhnya. Oke. Sepenuhnya itu maknanya apa? Semua yang Nabi minta untuk kita lakukan, ya kita lakukan. Siap. Dalam semua aspek, pribadi kita, terhadap keluarga, terhadap kita punya tim, terhadap teman-teman kita, terhadap orang, ngatur mungkin masyarakat, ngatur negara, ya ikutin Nabi dong. Iya. Kan begitu. Karena Nabi itu kan kata Allah di dalam diri Nabi, dan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi itu ada suri teladan itu kan. Suri teladan. Satu-satunya tuh, nggak ada yang lain. Betul. Gitu. Bukan suri teladan orang Barat. Iya, betul. Gitu, jiwa. Masya Allah, alhamdulillah. Berarti kalau saya coba simpulkan tadi ya, artinya kita dicoba untuk kita kita harus bisa berpikir. Yeah. Kita harus bisa berpikir. Kalau mau cari aman, sudah ikutin plek apa yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW. Itu yang sudah pasti dijamin surga. Seperti itu. Supaya kita masuk surga juga. Supaya kita masuk surga, kita ketularan. Masa kita ngikutin orang yang nggak dijamin masuk surga? Bahkan mohon maaf bukan orang muslim kan begitu ya. Iya betul. Repot gitu. Betul. Apalagi ada yang sampai nyium tangan. Nyium gundulnya juga gitu itu. Kan. Ya itulah ya, dunia ini emang kebolak-balik. Itu. Musingkan, makanya kebolak-balik itu jadi pusing gitu. Betul. Jadi kalau mau aman, mau pasti masuk surga, lakukan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Rasulullah SAW, Nabi Muhammad. Betul. Betul. Lakukan aja udah, nggak usah protes, nggak usah. Yang penting
Semampu kita sekuat kita. Semampu kita sekuat kita, dan jelas asal usulnya Rasulullah yang melakukan seperti itu, ya sudah, kita tiru aja. Ada tuntunannya. Jangan mengada-ngada. Jangan mengada-ngada gitu. Gak usah ditambah-tambahin lah. Nanti tambah-tambahin minterin daripada Rasul nanti. Karena agama ini sudah lengkap. Sudah lengkap ya. Kalau kita tidak tahu, kita perlu belajar. Bukan agamanya yang nggak lengkap gitu. Kitanya yang perlu banyak belajar untuk melengkapi keilmuan apa kita. Yang kita belum tahu. Iya, bukan agamanya kurang ini, tak tambah ini. Tak tambah dewe, pakai aturan sing liyane kan repot. Betul. Itu nanti versinya jenengan, versi saya tak tambah ini lagi. Aturan sendiri. Nggak selesai. Iya makanya. Begitu. Baik ya kawan-kawan sepemirsa. Alhamdulillah. Kawan-kawan sepemikiran, mudah-mudahan apa yang tadi kita perbincangkan ada ilmu yang bisa kita dapatkan manfaatnya, dan sekali lagi tidak menyinggung sesuatu atau apapun. Jadi kita berbicara apa adanya, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan bila ada yang tidak berkenan dari ucapan yang kami sampaikan, mohon untuk dimaafkan. Gitu. Kita akan bertemu lagi di tema-tema berikutnya yang sama menariknya dan bahkan lebih menarik lagi, yang sedang viral, Masya Allah ya. Dan jangan lupa, di setiap pemikiran pasti ada cerita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.